13 korban jiwa dari adanya demonstrasi tersebut gitu ya. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak akan membuat tim pencari fakta atas apa yang terjadi di Agustus September silam. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi waktu demonstrasi itu tuh di luar dari SOP mereka gitu. Nah, kita pengen mereka baliklah ke SOP-nya, gimana sih sebenarnya bisa menindaklanjuti massa yang juga bisa dilaksanakan secara humanis. Kita bahas dulu tentang 17-nya dulu nih. Yang waktu itu adalah tuntutan jangka pendek ya. Sampai mana progresnya? Tuntutan yang pertama adalah kita meminta adanya tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus Afan Kurniawan, almarhum Afan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban-korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat yang terjadi selama demonstrasi tersebut ya sampai 30 Agustus dengan mandat yang jelas dan transparan. Dan teman-teman jangan dilupakan bahwa dalam tahun lalu itu ada sebanyak 13 korban jiwa dari adanya demonstrasi tersebut gitu ya. Dan juga ada lebih dari 6.000 anak muda yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, kita meminta nih yang adanya korban 13 ini harus ada tim investigasi independen yang melihat dan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka dan bagaimana gitu. Dan apa kira-kira tindakannya untuk bisa menciptakan keadilan gitu kan dari sampai kehilangan nyawa 13 anak muda di Indonesia. Jadi singkat cerita pada tanggal 7 September 2025 Pak Prabowo itu sempat menerima usulan untuk dibentuknya tim investigasi. Dia juga menyatakan bahwa ini masuk akal lah dan bisa dibicarakan. Pada tanggal 11 September 2025 mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga menyatakan bahwa Presiden Prabowo itu menyetujui gitu. Dia menyetujui adanya pembentukan tim tersebut. Dan dia bilang ini tuh disetujui pada saat adanya pertemuan Gerakan Nurani Bangsa GNB dengan Presiden Prabowo di Istana Negara. Nah, pada tanggal 17 September, jadi sekitar 10 hari setelahnya, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak akan membuat tim pencari fakta atas apa yang terjadi di Agustus September silam. Alasannya karena kan udah ada Komnas HAM dan udah ada badan-badan lain nih yang bertugas untuk menyelidiki kasus ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan bahwa Presiden Prabowo tuh nggak pernah kok menyampaikan bahwa dia akan membentuk tim gabungan pencari fakta seperti yang dikatakan oleh tokoh-tokoh di GNB tadi. Sebelumnya pada 12 September 2025, 6 lembaga independen nasional bidang HAM telah membentuk tim independen untuk mencari fakta. 6 lembaga tersebut ada Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, LPSK, serta Kompas Disabilitas. Tugas dari tim ini mencakup untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang korban jiwa maupun luka-luka, penangkapan yang sewenang-wenang, serta kerugian yang dialami oleh para korban. Terus pada 20 April mereka juga udah merilis nih hasilnya apa aja, tapi sayang banget dokumen ringkasan dari laporannya itu ternyata aku nggak bisa akses gitu ya, ada di websitenya. Tapi mungkin nanti akan kita masukkan di video ini kalau memang ternyata bisa ditemukan di sumber-sumber yang lain. Tuntutan yang kedua, kita meminta untuk menghentikan adanya keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan kembalikan TNI ke barak. Jadi kita melihat bagaimana di demonstrasi itu TNI itu ikut serta gitu teman-teman untuk melakukan pengamanan di demonstrasi. Padahal itu sebenarnya adalah ranah sipil. Dan saat itu kan juga baru ada pengesahan dari RUU TNI ya, yang dimana memperluaslah peran-peran dari TNI untuk masuk ke ranah-ranah sipil. Jadi memang salah satu tuntutan kita adalah kita ingin militerisasi atau fungsi-fungsi dari TNI ini dikurangi dan mereka kembali lagi sebagai fungsinya untuk menjaga keamanan negara gitu ya, dari ancaman luar, bukan dari dalam negara itu sendiri. Nah, pada tanggal 7 September 2025 Presiden Prabowo mengatakan bahwa tuntutan ini nih yang tentang mengenai TNI kembali ke barak itu masih bisa dipertimbangkan gitu katanya. Karena menurutnya TNI salah satu fungsinya adalah untuk menjaga masyarakat dari ancaman seperti aksi terorisme, bakar-bakar, dan kericuhan. Sampai sekarang, sampai hari ini, TNI masih terlibat dalam
dalam pengamanan sipil, teman-teman. Bahkan di demonstrasi pada 12 Juni tahun 2026 yang dilakukan oleh mahasiswa dari UI, kita masih melihat gitu ya adanya TNI yang turun tangan lagi di demonstrasi tersebut untuk bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang hanya membawa spanduk gitu. Dan ini sedihnya ya, justru di tuntutan ini tuh kita melihat bahwa progresnya tuh bukannya membaik atau berhenti, tapi malah semakin memburuk pada kenyataannya. Kenapa? Karena TNI bukan cuma masuk ke ranah-ranah sipil dalam koridor keamanan, dalam koridor pertahanan, tapi kita juga ngelihat bagaimana TNI ini juga berperan dalam program-program strategis pemerintah seperti pelaksanaan MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Food Estate, hingga penertiban kawasan-kawasan hutan. Jadi justru malah semakin luas, makin kesini makin luas nih perannya TNI masuk ke ranah sipil. Tuntutan ketiga, kita meminta juga untuk dibebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan dipastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Sebenarnya kenapa sih muncul permintaan ini? Karena gini loh teman-teman, adanya demonstrasi dan rakyat yang sangat marah gitu ya terhadap karyawan-karyawannya yang dibayar dari hasil pajaknya, itu akibat dari perilaku dari karyawan-karyawan ini sendiri yang mengakibatkan rakyat tuh kecewa gitu loh. Dan perilaku-perilakunya nggak cuma dengan kebijakan-kebijakannya yang nggak berpihak ke rakyat, tapi juga perilaku seperti attitude, cara mereka bicara dan lain sebagainya yang sangat menginjak harga diri masyarakat gitu. Nah dari situlah muncul kemarahan. Jadi kalau masyarakat marah dan masyarakat protes dengan situasi yang ada, kita ngerasa nggak adil banget ya saat kita udah diperlakukan nggak adil, tapi saat kita protes malah kita jadinya ditangkap gitu dan dikriminalisasi loh. Jadi harusnya yang mau gimana nih? Kita harus diam-diam aja gitu kalau diperlakukan nggak adil. Siapa lagi yang akan menyuarakan ini? Karena kita tahu dari bagian legislatif, dari bagian eksekutif dan lain sebagainya, mereka tuh kadang-kadang memang sudah tidak merepresentasikan lagi apa yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Sayangnya, jadi koordinator dari Kontras, Dimas Bagus Arya, dia mencatat bahwa terdapat sekitar 6.719 demonstran yang ditangkap pada gelombang Agustus 2025 di seluruh wilayah Indonesia. Bayangin 6.700 anak-anak muda yang ditangkap nih dalam gelombang demonstrasi ini. Dan dari angka tersebut mayoritas sudah dibebaskan oleh kepolisian dan itu menyisakan sekitar 959 orang yang akhirnya dijadikan tersangka. Data yang direkapitulasi gitu ya oleh organisasi sipil Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi GMLK menunjukkan bahwa per April 2026 terdapat 710 tahanan politik dari gelombang demonstrasi Agustus 2025 lalu dan 582 diantaranya telah menjalani proses hukum dan telah diputus bersalah oleh hakim. Pasal yang paling sering digunakan adalah pasal 262 KUHP tentang penggunaan kekerasan bersama-sama. Dan di sini yang menyedihkan adalah bukan cuma demonstran teman-teman, tapi juga beberapa aktivis yang turut mengalami upaya-upaya kriminalisasi ya. Contohnya, Direktur Eksekutif Lokataru, Del Pedro Merhan, itu dia terbukti melakukan tindakan pidana penghasutan. Cuma akhirnya dia divonis bebas gitu atau tidak terbukti melakukan tindak pidana pada tanggal 6 Maret 2026. Jadi kalau teman-teman bisa bayangin nih ya, anak-anak muda ini mereka mendekam gitu di penjara, kehilangan akses terhadap pekerjaannya, nggak bisa cari uang pada saat itu karena adanya kriminalisasi yang terjadi ini. Terdapat pula kalau yang mungkin lumayan viral juga pada saat itu ya, yang terjadi kepada Laras Faizati, dan dia juga dibilang melakukan tindak pidana yang sama dan divonis penjara 6 bulan dengan pidana pengawasan. Laras Faizati ini dia sempat ngupload Insta story dia yang bilang, duh pengen gue bakar apa gimana gitu Mabes Polri yang ada di depannya, tapi nggak bisa nih, harus bantuin orang tua gitu. Walaupun pada ujungnya ya nggak terbukti juga dengan adanya instastory tersebut, terus orang beneran ngebakar karena sampai sekarang tidak pernah dibakar juga gitu gedung itu. Tuh, jadi memang di sini kita ngerasain banget ya gimana pada saat rakyat marah atau rakyat melawan gitu ya, atau rakyat menunjukkan ketidakpuasan, kekecewaan dan lain sebagainya, hukum itu sangat tajam pada mereka. Kalau mereka berdemonstrasi, mereka salah ngomong, melakukan sesuatu yang disebut sebagai ini penghasutan
penuntutan dan lain sebagainya, itu langsung cepet banget untuk ditangkap, cepet banget untuk dikriminalisasi gitu. Tapi kita melihat nanti teman-teman akan ngelihat nih gimana ya, bagaimana hukumnya itu sangat tumpul ke atas. Saat itu kita bicara tentang karyawan-karyawan rakyat di DPR, saat kita bicara tentang aparat Polri yang bahkan menghilangkan nyawa, itu tidak seperti itu hukumannya. Nanti kita lihat ya. Tuntutan keempat adalah tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan untuk melakukan tindakan kekerasan. Jadi di sini aku nggak bisa menemukan banyak data gitu ya. Lagi-lagi mungkin tidak dilakukan gitu ya adanya investigasi itu karena mereka merasa nggak kok, kita udah bener-bener aja gitu. Rakyat lah pokoknya yang salah, kita udah bener-bener aja. Tapi salah satu kasus yang paling mencuri perhatian kan adalah ditabraknya almarhum Afan Kurniawan dengan kendaraan taktis milik Brimob pada saat itu kan. Nah, di dalam kendaraan taktis tersebut ada 7 anggota polisi yang mengemudi dan juga menumpang kendaraan tersebut, dan keseluruhannya 7-7-nya dari mereka dia diproses untuk secara etik gitu ya melalui majelis sidang etik Polri. Bribka Rohmat yang pada saat itu adalah pengemudi atau sopirnya, dia dijatuhi sanksi berupa penempatan khusus selama 20 hari, kewajiban minta maaf secara tertulis kepada pimpinan Polri, bahkan minta maafnya, serta mutasi bersifat demosi gitu ya selama 7 tahun sesuai dari masa dinas. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, hukumannya minta maaf secara tertulis, terus juga penempatan khusus, terus juga demosi, tapi kerjaannya masih tetap di sana gitu. Sedangkan orang-orang yang bersuara itu bener-bener dimasukin penjara teman-teman selama berbulan-bulan itu gitu ya. Padahal ini beneran menabrak dan melindas almarhum Afan Kurniawan. Padahal sebenarnya bisa loh, mereka itu nggak usah ngelindas tuh bisa ketabrak, mungkin dia mundur cari jalan lain apa kayak gimana caranya gitu. Tapi saat itu ya udah dia lanjut aja, udah tahu ada yang tertabrak di situ. Ada juga Kompol Kosmas Kajugae gitu. Jadi dia adalah penumpang di sebelahnya Bribka Rohmat sekaligus komandan. Dia komandan juga dari Bribka Rohmat. Dia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Sementara anggota Polri lainnya yang berada di kursi penumpang itu, mereka dijatuhi sanksi permintaan maaf secara lisan di hadapan sidang komisi kode etik Polri dan sanksi penempatan dalam tempat khusus selama 20 hari. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kemarahan masyarakat itu memuncak karena kejadian ini. Tapi lagi-lagi inilah bagaimana wajah hukum terhadap penegak-penegak hukum gitu yang benar-benar kelihatan banget, tumpul banget kalau itu buat mereka, tapi tajam banget saat itu untuk rakyat. Sebenarnya selain proses secara etik, waktu itu Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Masyarakat Yusril Izzah Mahendra, dia sempat bilang pada tanggal 24 September bahwa akan ada nih proses pidana gitu. Jadi akan ada konsekuensi secara pidana untuk polisi-polisi ini. Namun sampai pada Februari 2026 nggak ada. Kita nggak ngelihat adanya proses tersebut dan mandek menghilang begitu saja. Dan mereka berkata karena ya kan udah ada kasus-kasus lain yang menjadi perhatian publik, jadi kita fokus ke arah sana. Gitu teman-teman. Jadi tuntutan 4 ini mengecewakan sekali ya hasilnya. Tuntutan kelima, hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. Jadi sebenarnya mereka tuh udah punya SOP dan banyak kejadian-kejadian yang terjadi waktu demonstrasi itu tuh di luar dari SOP mereka gitu. Nah, kita pengen mereka baliklah ke SOP-nya, gimana sih sebenarnya bisa menindaklanjuti massa yang juga bisa dilaksanakan secara humanis gitu. Tapi ternyata dalam kenyataannya teman-teman, kan ini kan setelah adanya demonstrasi Agustus itu, ada juga pada saat 1 September 2025, polisi mengamankan massa demonstrasi di Bandung yang terdiri dari mahasiswa Universitas Unpas dan Unisba dengan lagi-lagi menembakkan gas air mata, menyebabkan 12 mahasiswa pingsan saat terjadi sasaran gas air mata itu ya. Penggunaan kekerasan dan pelanggaran SOP oleh aparat kepolisian dalam mengamankan massa itu masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga yang baru-baru ini aja deh teman-teman, pada tanggal 13 Mei 2026, aparat kepolisian membubarkan paksa aksi demonstrasi penolakan Pergub Jaminan Kesehatan Aceh JKA dengan menembakkan gas air mata di halaman kantor Gubernur Aceh ke arah demonstran. Di Jayapura juga ada demo Papua Darurat Militer dan Kemanusiaan pada 24 April 2026. Ini juga diwarnai oleh
oleh tembakan gas air mata ke arah massa yang memicu kepanikan serta disertai dengan pukulan tongkat terhadap sejumlah negosiator saat situasinya sedang ricuh. Jadi ini sesuatu yang lagi-lagi di tuntutan kelima ini bukannya dia mereda atau dia berhenti, malah makin parah gitu kejadiannya. Tuntutan ke-6 ini kepada DPR tuntutannya yaitu bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas-fasilitas baru nih. Jadi jangan lagi nanti ada tunjangan rumah, dia ada lagi nanti tunjangan apa lagi kita mau dibatalkan ya, itu semua. Jadi kenyataannya teman-teman pada rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi 4 September 2025, DPR menyepakati 6 poin keputusan pemangkasan sejumlah tunjangan dan fasilitas bagi anggota DPR, meliputi 1. Pemberhentian pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR. Jadi yang tadinya tuh bikin ribut itu nggak jadi tuh ya, digagalkan sejak 31 Agustus 2025. Kedua, DPR membekukan moratorium kunjungan ke luar negeri mulai dari 1 September 2025 dengan pengecualian hanya untuk undangan-undangan resmi dari kenegaraan. Ketiga, DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota setelah evaluasi seperti biaya langganan listrik, jasa telepon, biaya komunikasi, serta tunjangan transportasi. Keempat, anggota yang dinonaktifkan oleh partai politik, mereka tidak lagi menerima hak keuangan selama statusnya masih nonaktif nih ya, jadi nggak dibayar selama statusnya masih nonaktif. Kelima, pimpinan DPR akan menindaklanjuti penonaktifan anggota dengan meminta MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik. Keenam, DPR berkomitmen untuk memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Jadi ini ada suratnya, nanti teman-teman bisa lihat nih, ada surat resminya tuh akan keputusan-keputusan tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya di keputusan nomor 6 nih untuk bekukan gaji dan lain sebagainya itu lumayan ada progres ya teman-teman. Dan aku harap ini masih berlangsung nih. Nah kita nggak tahu nih apakah ini masih terjadi atau udah berubah apa kayak gimana. Aku harap ini masih dipertahankan. Kalau ini masih dipertahankan berarti kita bisa bilang ini udah tercapai gitu. Tuntutan nomor 7 yaitu publikasikan anggaran gaji tunjangan rumah fasilitas DPR secara proaktif dan laporkan secara berkala. Karena kita tuh udah muak gitu ya untuk melihat gimana mereka menggunakan uang rakyat untuk fasilitas-fasilitas yang sangat berlebihan, yang sangat jauh dari kehidupan rakyat sehari-hari, dan itu udah luar biasa padahal kinerja mereka pun kita nggak ngelihat kalau hasilnya tuh sebesar itu dampaknya. Nah di sini buktinya sudah keluar surat keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dan ketua fraksi-fraksi DPR pada tanggal 4 September 2025. Jadi DPR tuh melampirkan rincian take home pay-nya mereka tuh berapa. Jadi dari yang sebelumnya 100 juta turun kepada angka 65,5 juta per bulan. Jadi di sini sebenarnya secara objektif bisa kita katakan sudah ada gitu ya transparansinya. Cuma yang belum adalah di bagian bisa dilaporkan secara berkala. Karena kita juga nggak mau ada kejutan-kejutan mendadak ternyata ini dinaikkan lagi atau diubah lagi tanpa persetujuan dari kita yang membayari gaji-gaji mereka ini. Tuntutan ke-8, dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota-anggota yang melecehkan aspirasi dari rakyat. Pada 1 September, 3 Dewan Pimpinan Pusat dan fraksi Parpol, mereka udah menonaktifkan nih kader-kadernya yang pada saat itu dinilai nggak berempati dalam merespon masyarakat gitu, sehingga akhirnya menciptakan kerusuhan di Agustus 2025 itu. Dan diduga juga mereka melanggar kode etik. Kader tersebut adalah Ahmad Syaroni, Nafa Urbah dari Nasdem, Eko Patrio Uya Kuya dari PAN, Partai Amanat Nasional, dan Adis Kadir dari Golkar. Pada tanggal 23 Oktober 2025, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko mengkonfirmasi bahwa pimpinan DPR telah memberi izin kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk melaksanakan sidang etik. Pada 5 November 2025, MKD, Mahkamah Kehormatan DPR itu telah melaksanakan putusan untuk melihat nih mana yang harus diberikan sanksi dari kode etik tersebut. Jadi di sini ada Ahmad Syaroni terbukti melanggar kode etik dan dia diberikan sanksi nonaktif dari DPR selama 6 bulan sejak putusan. Nafa Urbah juga terbukti melanggar kode etik, disanksi nonaktif juga selama 3 bulan. Eko Patrio terbukti melanggar kode etik, disanksi nonaktif selama
4 bulan. Uya-Kuya tidak terbukti melanggar kode etik, bisa diaktifkan kembali sebagai anggota DPR. Dan Adis Kadir juga tidak terbukti melanggar kode etik dan bisa diaktifkan kembali sebagai anggota DPR. Sebenarnya kalau secara objektif kita lihat ini udah ada progres lah teman-teman gitu ya. Dari yang mungkin sebelumnya kalau mereka melakukan kesalahan tidak pernah ada resiko, tidak pernah ada konsekuensi, tapi di sini akhirnya mereka disidang gitu kan di MKD. Walaupun ini belum maksimal sesuai dengan yang kita mau, tapi ini nanti masuk ke tuntutan nomor 9, yaitu kita menuntut partai harus memecat dan jatuhkan sanksi tegas kepada kader-kader partai yang gak etis dan memicu kemarahan publik. Namun per Februari 2025 kelima anggota tersebut dia udah terpantau balik lagi ke jabatannya masing-masing. Nafa Urbach, Eko Patrio yang terbukti memang melanggar, mereka udah balik lagi. Ahmad Syaroni yang tadinya tuh sempat diturunin gitu ya jabatannya menjadi anggota, bahkan kembali lagi menjadi wakil ketua Komisi 3. Mereka udah aktif kembali. Jadi kita bisa lihat kesimpulannya adalah kan ini tadi tuntutannya kepada partai politik ya. Partai politik itu tidak sama sekali berpihak kepada rakyat, tidak sama sekali mendengarkan aspirasi rakyat. Partai politik yang kita maksud di sini adalah Nasdem, karena Ahmad Syaroni dan Nafa Urbach kembali lagi ke kerjaannya mereka, dan juga Eko Patrio. Dan mereka bertiga ini kan udah terbukti memang bersalah ya, melanggar kode etik. Mereka kembali lagi pekerjaannya. Jadi kesimpulannya, masihkah kalian mau percaya kepada partai-partai yang tidak mendengarkan aspirasi dari rakyat? Di kondisi yang saat itu sebesar itu tuntutannya, sebanyak itu korban-korbannya dan lain sebagainya. Tuntutan ke-10, kita minta umumkan komitmen partai untuk berpihak ke rakyat di tengah krisis. Nah, dari 17 partai yang ada, teman-teman, jadi pasca peluncuran 17+8 ada sekitar 7 partai yang secara eksplisit merespon dan menyatakan komitmennya untuk berada di pihak rakyat. Jadi mereka misalkan mengeluarkan surat, edaran, mereka juga langsung konfirmasi dan klarifikasi gitu ya, untuk jelas-jelas nih kita ada kok bersama rakyat gitu. Nah, partai-partainya itu siapa aja? Partai Perindo, walaupun Partai Perindo ini nggak masuk gitu ya ke dalam legislatif, tapi mereka ikut merilis pernyataan komitmen. Ada PKS, mereka juga mempublish permintaan maafnya di Instagram, di sosial media gitu, atas mereka merasa memang mereka belum optimal dalam menjalani perannya dan berjanji untuk terus berbenah. PKB, mereka juga menyatakan komitmen melalui akun Instagram juga pada tanggal 3 September 2025. PBB gitu ya, pada tanggal 3 September 2025 juga Partai Bulan Bintang, dia udah menghimbau, mewajibkan seluruh kader partai, khususnya 174 pejabat publik se-Indonesia untuk menampung aspirasi masyarakat dalam jumpa pers di markas besar mereka. Partai Demokrat juga pada tanggal 4 September 2025 mereka udah merilis pernyataan komitmen melalui akun Instagramnya juga nih. Dan dalam rilisan tersebut Demokrat juga menyatakan bahwa mereka udah bikin konferensi pers, surat edaran, dan instruksi ke seluruh kader. Partai Amanat Nasional 4 September merilis pernyataan komitmen melalui akun Instagramnya juga. Ya, Nasdem nih berarti manis di bibir ya kan, PAN dan Nasdem nih manis di bibir tapi tidak memenuhi tuntutan yang kita berikan kepada mereka gitu di nomor 9. Mereka bilangnya iya kita ini kok mendengarkan aspirasi rakyat, tapi dari tindakannya mereka tidak melakukan itu. Tuntutan ke-11, kita meminta partai anggota DPR untuk melibatkan diri di ruang dialog publik bersama dengan mahasiswa, masyarakat sipil, sehingga mereka bisa punya partisipasi yang bermakna. Karena ini juga salah satu yang kita kecewakan ya teman-teman. Jadi selama adanya demonstrasi itu tidak ada satupun dari perwakilan DPR yang menemui masyarakat yang berdemonstrasi. Gak ada yang keluar gitu kan dari istananya mereka itu gitu kan untuk menemui masyarakat. Dan ini sangat mengecewakan sekali gitu ya. Karena kita pengen ya kalau ada demonstrasi mereka keluarlah dari tempatnya gitu kan. Ini kan bosnya datang, karyawan keluarlah dari bangunan yang udah kita bangun untuk mereka gitu. Nah, mereka memang setelah ada 17+8 ini mereka mengundang gitu ya beberapa perwakilan dari masyarakat, dari mahasiswa untuk datang untuk berdiskusi dengan mereka akhirnya. Namun yang disayangkan setelah adanya 17+8 banyak terjadi pengesahan undang-undang tanpa partisipasi yang bermakna gitu dari masyarakat. Contohnya pengesahan revisi KUHP yang
ini menimbulkan banyak protes gitu karena merasa ini kok kayaknya kurang adil, kurang melibatkan masyarakat lagi. Ada dugaan bahkan ada manipulasi partisipasi publik di sini gitu oleh koordinator koalisi masyarakat sipil gitu, dan emang ada tuntutan untuk membaharui KUHP ini gitu. Di sini adanya manipulasi itu disebut karena menurut Muhammad Isnur, dia menyebut bahwa DPR mencatut nama-nama anggota dari koalisi masyarakat sipil dalam proses rapat panitia kerja untuk rancangan undang-undang KUHP ini untuk memenuhi persyaratan partisipasi yang bermakna, padahal itu nggak terjadi dalam realitas. Baru-baru ini pada tanggal 9 Juni 2026 DPR juga mengesahkan RUU kepolisian yang menjadi undang-undang gitu. Padahal di pengesahan ini melawan aturan dari Mahkamah Konstitusi, ini juga melawan tuntutan kita di 17+8 di mana kita minta untuk bener-bener pemisahan gitu ya, penguatan Polri ini dipisahin deh dari masyarakat sipil gitu biar nggak sewenang-wenang. Karena tadi kita lihat loh teman-teman, segala tuntutan yang berkaitan dengan Polri itu mengecewakan semua. Segala tuntutan yang berkaitan dengan TNI juga mengecewakan semua. Yang ada progres cuma ada beberapa tuntutan dari DPR gitu ya yang dilakukan gitu. Itu juga cuma beberapa. Nah, tuntutan ke-12, segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. Pada 5 September 2025, TNI melalui pernyataan Kepala Pusat Penerangan Brigjen TNI Freddy Ardiansyah, dia menyatakan bahwa TNI mengapresiasi tuntutan dan masukan dari 17+8 dan TNI menghormati supremasi sipil. Namun sejak tuntutan itu terjadi, kita belum ngeliat adanya perkembangan yang berarti. Jadi di bibir udah diucap, tindakannya beda lagi. Karena mereka kalau dari TNI sendiri, dari ini Brigjen Muhammad Nas gitu ya, menyatakan bahwa ya keterlibatannya itu memang permintaan dari pihak kepolisian dan kehadiran personel TNI bukan untuk menangani massa secara langsung, tapi hanya memberikan dukungan personel polisi jika udah nggak bisa lagi mengendalikan massa. Tapi berdasarkan pantauan dari Tempo, TNI terlibat aksi dorong dengan massa. Jadi mereka bukan cuma kayak tadi mereka bilang kan, mereka cuma mau ngebantu gitu kepolisian kalau sampai adanya kericuhan, tapi dalam kenyataannya tuh nggak ada aksi dorong dari demonstrasi pada tanggal 12 Juni lalu pada saat mereka ingin masyarakat tuh nggak menuju ke Bundaran HI gitu. Watchdog juga udah merekam gitu ya di Instagramnya bagaimana TNI secara langsung ikut kok menghadang mahasiswa. Tuntutan 13, tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi dari Polri. Hingga saat ini nggak ada gitu ya teman-teman, nggak ada sama sekali pernyataan secara lisan atau tertulis atau gimana gitu mengenai tuntutan ini yang menegaskan bahwa oke, kita akan melakukan hal tersebut, oke, kita akan berkomitmen meningkatkan hal tersebut, itu nggak ada gitu. Mereka masih menegaskan ya tadi itu cuma itu aja teman-teman, bahwa bantuan TNI ini merupakan hanya bantuan aja kok bagi Polri kalau mereka kekurangan personil, tapi yang terjadi dalam realitas tidak seperti itu. Tuntutan ke-14, ini masih tadi ya pada tanggal 5 September itu ya, komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil secara krisis demonstrasi. Nggak ada lagi komitmen eksplisit dari TNI yang menyatakan mereka mau berkomitmen ke sini, itu tuh nggak ada. Tapi ya tadi itu teman-teman yang udah aku penjelasin tadi ya, jadi mereka mengapresiasi dan mereka merasa mereka cuma membantu kalau dibutuhkan oleh Polri. Tuntutan ke-15, pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja. Di sini kita sebutin ada guru, ada nakes, buruh, dan juga ada mitra ojol. Nah, pada tahun 2025 pemerintah itu menetapkan upah minimum provinsi UMP gitu ya bersama Dewan Pengupahan Nasional berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 tentang pengupahan. Di situ tertulis tuh ya bahwa rata-rata kenaikan UMP secara nasional di tahun 2026 berada di angka 5 hingga 8%. Tercatat sebagai angka yang lebih tinggi dari kenaikan sebelumnya. Namun, ada namunnya di sini, Ekonom Center of Reform and Economics, Yusuf Rendri Manilet menilai bahwa kenaikan UMP belum cukup untuk memberikan kesejahteraan apabila biaya hidupnya dan inflasi itu lebih tinggi daripada kenaikan yang ada gitu. Secara konkret, UMP Jakarta tahun 2026 sebesar 5,72 juta dianggap belum menutupi kebutuhan
hidup real di Jakarta yakni sekitar 5,89 juta. Jadi minus nih ya sebenarnya per bulan gitu. Dan ini menurutnya dampak kenaikan UMP ini masih terbatas banget, belum realistis lah sama inflasi yang ada di masyarakat. Pada rapat kerja antara Komisi 2 DPR bersama Mendagri dan Menpan RB 8 Juni 2026, pembiayaan guru pegawai pemerintah dan perjanjian kerja P3K hingga tenaga kesehatan ditanggung APBN menjadi dorongan Komisi 2 terhadap pemerintah dan menjadi salah satu dari 6 kesimpulan dalam rapat. Nah, ini direspon dengan berbagai gelombang protes ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menggaji guru dan nakes P3K di sejumlah daerah pada bulan-bulan awal gitu di tahun 2026. Misalnya gaji nakes P3K di Kabupaten Manggarai Timur yang tidak dibayar 3 bulan. Ataupun gaji nakes P3K Kabupaten Musirawas yang tidak dibayarkan sejak Januari sampai April 2026. Kemudian data dari BPS, Badan Pusat Statistik, dalam laporan cerita data statistik untuk Indonesia, rata-rata upah tenaga kerja di sektor pendidikan hanya sebesar 2,86 juta. Sementara guru honorer, survei terakhir yang dilakukan pada tahun 2024 oleh Dompet Duafa dan Institute for Democratic and Poverty Studies atau IDEAS menyebutkan sebanyak 74,3% menerima gaji di bawah 2 juta per bulan, teman-teman. Jadi mayoritas guru-guru honorer itu menerima gaji di bawah 2 juta. Dan 20,5% guru honorer hanya menerima upah di bawah 500.000 per bulan. Wah, ini miris banget ya. Siapa yang bisa hidup dengan uang di bawah 500.000 per bulan? Jadi ini sebenarnya benar-benar sumbangan gitu ya, kerja yang menyumbang, bukan untuk mensejahterakan hidup mereka gitu. Dan ini sedih banget teman-teman. Jadi sumber dananya ini bisa dari dana BOS atau iuran sukarela dari orang tua siswa di sekolah. Pada 11 Juni 2026, Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan terdapat kenaikan tunjangan guru, yakni dari 1,5 juta ke 2 juta untuk para guru-guru non-ASN yang mereka telah memiliki sertifikat program pendidikan guru ya atau PPG gitu. Nah, sedangkan guru-guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok. Selain itu gaji dan tunjangan guru akan mulai ditransfer langsung ke rekening setiap bulannya. Sementara itu guru honorer yang belum memperoleh sertifikasi memperoleh insentif sebesar 400.000 per bulan. Jadi nasib guru ini masih miris banget ya teman-teman di Indonesia. Yang kita lihat terakhir itu Presiden mengumumkan bahwa gaji hakim dinaikkan 3 kali lipat kalau aku nggak salah ya. Tapi ini jauh berbeda kenyataannya dengan guru-guru ya. Padahal guru-guru itu adalah tonggak terdepan untuk pendidikan. Tapi di sini kelihatan banget gimana mereka itu tidak diperhatikan kesejahteraannya. Jadi tuntutan kita di sini mengenai guru tuh menurutku masih gagal banget, masih jauh banget dari harapan kita. Begitu juga dengan nakes tadi ya, yang mereka itu nggak dibayar dan lain sebagainya. Masih ada tunggakan-tunggakan berbulan-bulan nggak dibayar. Wah, itu lumayan menyedihkan sih situasinya. Sekarang kita bahas ojol. Kalau teman-teman ingat pada 4 Mei 2026, Presiden Prabowo mengundangkan ada Perpres nomor 27 tahun 2026 yang mengatakan tentang perlindungan pengemudi transportasi daring. Terus dalam peraturan tersebut disebutkan juga bahwa pendapatan ojol di mana potongan aplikator dipotong dari yang tadinya 20% menjadi 8%. Jadi ojol itu bisa menerima penghasilan sebesar 92% dari pendapatannya. Namun hingga Juni ini tanggal 22 gitu ya, atau 1 bulan sejak diundangkan, Perpres tersebut belum berjalan, walaupun sebenarnya itu ditargetkan untuk berjalan mulai dari bulan Juni, teman-teman. Keterangan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah, bahkan sejak diundangkan Perpres tersebut belum dipublikasikan di situs publik gitu ya, yang biasanya mereka lakukan melalui JDIH atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Jadi belum ada nih, ini udah efektif atau belum, padahal harusnya itu dimulai dari Juni. Jadi ini masih wacana, masih hanya sebatas omongan tapi belum ada tindakan langsungnya. Jadi sampai saat ini ya masih 20% gitu yang didapatkan atau potongannya gitu ya, yang dapatkan masih 20%, padahal yang dijanjikan itu ojol akan mendapatkan 92% gitu. Jadi potongan aplikasinya cuma 8%, belum terjadi.
Tuntutan ke-16, ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Ini sumbernya datang dari demonstrasi buruh ya pada saat itu. Jadi pada awal bulan September 2025 pemerintah menyatakan mereka siap membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional atau Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja untuk fokus mencegah isu-isu PHK nih yang akan terjadi. Pada bulan yang sama, laporan dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Kemnaker mencatat sebanyak 1.093 buruh mengalami PHK, meningkat dari bulan selanjutnya gitu. Jadi mereka baru mau bikin, tapi pada kenyataannya justru PHK terhadap buruh tuh udah jauh lebih tinggi gitu, teman-teman. Juni 2026 pemerintah membatalkan nih, oke kita nggak jadi deh bikin DKBN tadi gitu. Akhirnya presiden melantik presiden dari Partai Buruh, Said Iqbal, sebagai penasehat khusus presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh pada saat itu. Pelantikannya Bapak Said ini pada 8 Juni 2026 dan sebelumnya pada 1 Mei waktu di Hari Buruh, Presiden Prabowo juga udah mengesahkan keputusan Kepres gitu ya tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja. Sampai saat ini belum ada langkah konkret. Saat ini tuh berarti masih di bulan Juni gitu ya, di akhir tanggal 22 Juni belum ada langkah-langkah konkret yang kita lihat untuk mengendalikan masalah PHK ini. Kalau dari DPR, Pak Sufmi Dasko pernah menjelaskan bahwa Satgas PHK akan segera menggelar rapat perdana untuk membahas masalah-masalah PHK berdasarkan masukan-masukan dari serikat kerja yang ada. Jadi sejak Januari sampai Mei 2026 ada sebanyak 23.470 tenaga kerja yang tercatat terkena PHK. Beberapa isu PHK juga muncul nih teman-teman di bulan Juni tahun 2026. Misalkan ada 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dikabarkan mereka bakal terkena dampak dari PHK pada akhir Juni gitu, dan ini juga udah dikonfirmasi sama Kepala Disnaker di Jombang dan udah ada pemberitahuan resmi dari manajemennya. Tuntutan ke-17, tuntutan terakhir nih untuk jangka pendek gitu ya, buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. Jadi pada tanggal 1 September Pak Presiden Prabowo dia udah mengadakan dialog nih dengan sejumlah pihak termasuk pimpinan serikat buruh pada saat itu di Istana Negara. Said Iqbal menyatakan kelompok buruh juga menekankan aksi unjuk rasa gitu ya untuk diberi ruang dan mereka ingin menyampaikan aspirasi. Mereka pengen RUU perampasan aset disahkan, RUU ketenagakerjaan harus disahkan menjadi undang-undang bersama di DPR RI. Pada tanggal 10 September 2025, Menteri UMKM bersama Womensesnek bertemu dengan Forum Urun Rembuk Nasional, Serikat Pekerja Buruh dan Aliansi Pengemudi Online. Dia menyatakan bahwa isu ini tuh udah dibawa ke Kementerian Ketenagakerjaan dan akan segera ditindaklanjuti. Dia menegaskan beberapa prinsip penting, yaitu upah buruh nggak boleh untuk dikurangi dan pemerintah akan selalu berusaha berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan dari pekerja. Jadi di sini ya masih banyak progres gitu teman-teman, tapi belum ada langkah konkret atau hasil konkret yang kita lihat. Nah, begitulah tadi udah aku jelasin gitu ya progres-progres dari tuntutan jangka pendek 17 tadi itu, dan mungkin kok tapi itu banyak yang dibilang di bulan Juni ya, mungkin ada waktu yang lebih lama yang harus dilakukan gitu ya. Cuma kita harus melihat secara objektif juga gimana sih sebenarnya pencapaian-pencapaiannya. Tadi aku udah kasih tahu ya gimana hasil-hasil pencapaiannya, aku juga udah kasih tahu mana yang gagal gitu menurutku, dan kebanyakan memang gagal gitu ya teman-teman, tidak tercapai, belum tercapai. Semoga ya nanti akan tercapai, tapi sampai saat ini dengan deadline yang diberikan sih tidak tercapai. Gimana menurut pendapat teman-teman?